Di sebuah sudut kota kecil di Indonesia, tinggal seorang anak laki-laki bernama Raka, berusia 12 tahun. Ia hidup bersama ibunya, Burini, dan kakak perempuannya, Anissa, di sebuah rumah petak sederhana. Ayah mereka, Pak Arman, pernah bekerja di sebuah perusahaan logistik, dan berkat jerih payahnya, keluarga kecil itu mampu membeli rumah tempat mereka tinggal. Namun takdir berkata lain. 5 tahun yang lalu, saat Raka masih berusia 7 tahun, Pak Arman meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung. Kematian itu menjadi pukulan telak bagi keluarga mereka. Saat itu, Burini baru berusia 27 tahun. Kehilangan suami di usia semuda itu, ditambah dengan tanggung jawab mengurus 2 anak kecil, membuat hidupnya berubah drastis. Dalam sekejap, ia menjadi tulang punggung keluarga dan harus mencari cara agar anak-anaknya tetap bisa hidup layak. Perusahaan tempat Pak Arman bekerja memberikan santunan kematian sebesar 50 juta rupiah. Namun jumlah itu jelas tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Yang lebih menyakitkan, seiring berjalannya waktu, keluarga dan teman-teman yang dulu sering datang, perlahan menghilang. Burini mulai menyadari kenyataan pahit. Di saat-saat sulit, bahkan orang-orang terdekat pun bisa menjauh. Awalnya, Burini mencoba bertahan dengan hidup sehemat mungkin. Ia mengurangi pengeluaran untuk makanan, membatasi pemakaian listrik dan air, bahkan menjual barang-barang berharga milik almarhum suaminya. Tapi semua itu hanya bertahan beberapa bulan. Setelah semua uang habis, dan tak ada lagi pilihan lain, ia mengambil keputusan sulit, mulai bekerja. Dengan latar belakang hanya sebagai ibu rumah tangga, mencari pekerjaan bukan hal mudah. Terutama karena ia juga harus mengurus anak-anaknya. Hingga suatu hari, tetangganya, Bu Risa, menawarkan pekerjaan menjadi asisten rumah tangga di rumah seorang keluarga kaya. Meski sempat ragu, Burini akhirnya menerima tawaran itu. Ia mulai bekerja 3 kali seminggu dengan upah yang tidak seberapa, tapi cukup untuk sekadar membeli kebutuhan pokok. Tak lama kemudian, ia mendapatkan 2 tawaran kerja tambahan dari rumah tangga lain. Akhirnya, Burini bekerja membersihkan 3 rumah berbeda setiap minggunya. Upah totalnya per bulan sekitar 3 juta rupiah. Setengah dari penghasilan itu habis untuk biaya sekolah Raka dan Anissa, sisanya untuk bayar sewa, listrik, air, dan belanja harian. Tak jarang, mereka makan hanya sekali sehari. Raka mulai menyadari, ibunya sering berpura-pura kenyang dan berkata, "Ibu sudah makan duluan, kalian saja yang makan." Namun di balik semua kesulitan itu, Burini tak pernah mengeluh. Ia tetap bangun pagi, bekerja keras, dan selalu pulang dengan senyum walau tubuhnya lelah luar biasa. Raka, meski masih kecil, merasakan beratnya beban sang ibu. Ia ingin membantu, tapi satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah belajar dengan giat. Namun, kelaparan dan stres membuat tubuh Raka lemah. Suatu hari di sekolah, ia pingsan di tengah pelajaran. Guru wali kelasnya, Pak Dimas, yang sejak awal melihat wajah Raka yang pucat, langsung menghampirinya. "Raka, kamu tidak apa-apa?" tanya Pak Dimas dengan suara lembut. Raka hanya mengangguk pelan, suaranya nyaris tak terdengar, "Saya nggak apa-apa, Pak." Tapi Pak Dimas tahu, ada yang tidak beres. Ia membungkuk lebih dekat, memegang bahu Raka, dan berkata dengan penuh kepedulian, "Katakan yang jujur, Nak. Kamu terlihat sangat lemah. Sudah makan belum hari ini?" Dengan suara nyaris berbisik, Raka menjawab, "Sudah 2 hari kami tidak makan di rumah." Mendengar itu, hati Pak Dimas terasa diremas. Ia segera membawa Raka ke ruang guru,
lalu memanggil petugas keamanan sekolah dan memberinya uang untuk membeli makanan. Beberapa menit kemudian, Raka sudah duduk dengan sepotong roti isi dan segelas susu di tangannya. Awalnya ia ragu, tapi rasa lapar tak bisa dibendung. Begitu gigitan pertama masuk ke mulutnya, wajahnya perlahan berubah. Rasa pusingnya mereda, tubuhnya mulai terasa lebih kuat. Pak Dimas tersenyum melihatnya. Sudah lebih baik sekarang? Raka mengangguk pelan. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Hari itu, setelah jam sekolah selesai, Pak Dimas memanggil Raka kembali. Ia menaruh tangan di bahu Raka, menatap matanya, dan berkata dengan tenang, "Kamu tidak sendirian. Saya akan bantu." Ia kemudian mengantar Raka naik sepeda motornya menuju pasar tradisional. Di sana, ia membeli beras, minyak goreng, gula, tepung, dan beberapa bahan makanan pokok lainnya. Setelah itu, ia mengantar Raka pulang dan langsung meletakkan semua bahan di dapur rumah. Mulai sekarang, jangan khawatir soal makan. Setiap bulan, saya akan kirim kebutuhan pokok untuk keluarga kalian, ucapnya sambil tersenyum tulus. Raka menatap Pak Dimas dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, ia merasa ada harapan. Burini baru pulang ke rumah malam harinya, tubuhnya lelah setelah bekerja seharian. Saat masuk ke dapur, ia terkejut melihat lemari penuh bahan makanan. Ia menoleh ke anaknya dengan heran. "Raka, ini semua dari mana?" Dengan tenang, Raka menjawab, "Pak Dimas yang bawa, Bu. Beliau juga bilang akan bantu kita tiap bulan." Tangis Burini pecah. Ia tak percaya, masih ada orang sebaik itu di dunia ini. Ia hanya bisa memeluk Raka dan berdoa agar kebaikan Pak Dimas dibalas Tuhan. Sejak hari itu, hidup keluarga Raka perlahan mulai berubah. Bantuan rutin dari Pak Dimas menjadi secercah harapan di tengah kegelapan hidup mereka. Setiap awal bulan, Pak Dimas selalu datang dengan membawa sembako, beras, minyak goreng, telur, gula, susu bubuk, bahkan camilan kecil untuk Raka dan Anissa. Tapi bukan hanya makanan yang ia bawa, melainkan juga kehangatan, perhatian, dan harapan. Burini sempat merasa tidak enak hati. Ia merasa malu karena terus-menerus menerima bantuan tanpa bisa membalasnya. Suatu hari, saat Pak Dimas mengantarkan bahan makanan ke rumah mereka, Burini mencoba menyampaikan perasaannya. "Pak Dimas, saya benar-benar nggak tahu harus bilang apa. Saya malu, tidak bisa membalas apa-apa atas kebaikan Bapak," ucap Burini dengan suara pelan. Namun Pak Dimas hanya tersenyum, lalu berkata, "Burini, nggak perlu malu. Anggap saja saya ini saudara sendiri. Saya bantu bukan karena kewajiban, tapi karena saya ingin. Saya tahu betapa sulitnya hidup dalam kondisi seperti ini. Dulu saya juga pernah ada di posisi Burini." Jawaban itu membuat Burini terdiam. Ia mulai menyadari bahwa bantuan yang datang dari hati bukan untuk dibalas, melainkan untuk diteruskan suatu hari nanti. Sejak saat itu, ia tidak lagi merasa bersalah, tapi justru semakin bertekad untuk bekerja keras demi membalas kebaikan Pak Dimas, entah dengan cara apapun. Sementara itu, Raka mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Ia bukan lagi anak pemurung yang lemah karena kelaparan. Kini, ia datang ke sekolah dengan semangat baru. Ia mulai aktif di kelas, mengangkat tangan saat guru bertanya, bahkan membantu teman-temannya yang kesulitan memahami pelajaran. Para guru mulai memperhatikan perubahan ini dan mereka semua setuju, Raka punya potensi besar. Pak Dimas pun memperhatikan perkembangan itu. Ia menjadi lebih dari sekadar guru bagi Raka.
Ia menjadi mentor, sahabat, dan figur ayah yang telah lama hilang dari hidup anak itu. Ia sering memberi Raka nasihat tentang hidup, tentang belajar, dan tentang bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat. "Kamu tahu, Ka," kata Pak Dimas suatu sore saat mereka duduk di bangku taman sekolah, "ilmu itu satu-satunya harta yang tidak akan pernah habis walau dibagi. Kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh, kamu bukan hanya bisa keluar dari kemiskinan, tapi kamu bisa bantu orang lain juga, seperti saya bantu kamu sekarang." Raka mengangguk pelan. Kata-kata itu menancap dalam-dalam di hatinya. Sejak hari itu, ia berjanji dalam hati bahwa suatu saat nanti, ia juga akan menjadi seseorang yang bisa membantu orang lain. Seperti Pak Dimas. Di rumah, kehidupan pun mulai membaik. Burini bisa sedikit mengurangi jam kerjanya dan lebih banyak waktu di rumah bersama anak-anak. Ia mulai membantu Anissa dengan pelajaran sekolah dan kadang memasak makanan hangat untuk mereka bertiga, sesuatu yang dulu sangat jarang bisa mereka nikmati. Anissa pun tak ketinggalan. Ia mulai menunjukkan bakatnya di bidang seni. Ia menggambar dengan indah, dan gurunya di sekolah menyarankan agar Anissa mengikuti lomba menggambar tingkat provinsi. Meski sempat ragu karena biaya, Burini memberanikan diri mendaftarkan Anissa berkat saran dan dukungan dari Pak Dimas. Hari demi hari berlalu. Raka terus menunjukkan prestasi gemilang. Ia selalu masuk 3 besar di kelasnya. Setiap kali mendapat nilai bagus, ia langsung berlari pulang dan memeluk ibunya. "Bu, aku dapat nilai 95 di matematika," serunya dengan mata berbinar. Bagi Burini, itu lebih berharga dari apapun. Sampai suatu hari, datanglah sebuah surat penting ke rumah mereka. Surat itu berasal dari sekolah. Isinya adalah pengumuman bahwa Raka terpilih sebagai salah satu siswa penerima beasiswa pendidikan penuh dari sebuah yayasan internasional. Beasiswa itu akan membiayai seluruh kebutuhan sekolah Raka, termasuk uang sekolah, buku, seragam, bahkan uang saku. Yang membuat semua terharu, pengajuan beasiswa itu dilakukan diam-diam oleh Pak Dimas tanpa sepengetahuan mereka. Ketika Burini membaca surat itu, ia langsung menangis haru. Ia memeluk Raka, dan anak itu pun ikut menangis. Mereka tidak percaya bahwa hidup mereka bisa berubah begitu jauh, hanya karena satu orang memutuskan untuk peduli. Tapi kejutan belum berakhir. Beberapa bulan kemudian, yayasan beasiswa tersebut kembali menghubungi keluarga Raka. Mereka menawarkan program lanjutan, jika Raka terus berprestasi hingga SMP, maka ia akan diberi kesempatan melanjutkan SMA di luar negeri dengan semua biaya ditanggung sepenuhnya. Mendengar kabar itu, Raka terdiam lama. Ia tidak pernah membayangkan dirinya bisa pergi ke luar negeri, apalagi sekolah di sana. Ia hanya anak dari keluarga miskin, yang bahkan dulu tak punya cukup makanan. Tapi sekarang, ia melihat secercah cahaya di ujung lorong gelap yang dulu begitu menyesakkan. Pak Dimas, yang hadir saat kabar itu datang, menepuk pundaknya dan berkata, "Langit adalah batasmu, Raka. Terus kejar mimpimu. Jangan lupa dari mana kamu berasal, tapi jangan pernah biarkan masa lalu menahan langkahmu ke masa depan." Dan Raka, dengan penuh semangat, menjawab, "Saya akan belajar lebih giat lagi, Pak. Saya janji." Sejak Raka dinyatakan sebagai calon penerima beasiswa lanjutan untuk sekolah ke luar negeri, semangat belajarnya semakin menyala. Ia bangun setiap pagi lebih awal, membaca buku sebelum sekolah, dan selalu menyelesaikan PR-nya tepat waktu. Ia bahkan mulai belajar bahasa asing melalui video daring dan kamus pinjaman dari perpustakaan sekolah. Burini pun merasakan perubahan besar dalam anaknya.
Ia melihat betapa tekunnya Raka, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri. Namun dalam hati, ia tetap memendam kekhawatiran. Ia bertanya-tanya, bagaimana kalau nanti Raka benar-benar harus pergi ke luar negeri? Apakah aku siap melepasnya sejauh itu? Namun, setiap kali melihat anaknya belajar dengan sungguh-sungguh, ia tahu bahwa masa depan Raka jauh lebih penting daripada rasa rindunya. Ia memilih untuk mendukung, meski hatinya berat. Di sekolah, Pak Dimas terus memantau perkembangan Raka. Ia bahkan memberikan waktu tambahan sepulang sekolah untuk memberi les privat gratis. Ia mengajarkan Raka cara berpikir kritis, menyelesaikan soal-soal ujian beasiswa, dan memperdalam kemampuan bahasa Inggrisnya. Suatu hari, Raka mengikuti simulasi tes masuk program internasional yang diselenggarakan oleh yayasan. Hasilnya mencengangkan, Raka mendapatkan nilai tertinggi dari semua peserta se-Indonesia Timur. Berita itu menyebar di sekolah, dan banyak guru merasa bangga. Raka bukan hanya menjadi inspirasi bagi teman-temannya, tetapi juga simbol harapan bahwa siapapun, dari latar belakang manapun, bisa meraih impian jika tekun dan pantang menyerah. Hari demi hari berlalu, dan tibalah hari pengumuman resmi. Surat dari Yayasan Internasional itu datang, diantar langsung oleh perwakilan mereka ke sekolah. Pak Dimas yang pertama kali membacanya, lalu dengan wajah bersinar, menghampiri Raka di kelas. Raka, selamat. Kamu diterima. Kamu akan berangkat ke Belanda tahun depan untuk melanjutkan sekolah menengah atas. Semua biaya ditanggung penuh. Raka menatap gurunya tak percaya. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya bisa berdiri kaku, matanya berkaca-kaca, lalu pelan-pelan meneteskan air mata. Teman-teman sekelas langsung berdiri dan bertepuk tangan. Sebagian bersorak, sebagian ikut menangis haru. Sore harinya, Bu Rini dan Anissa duduk bersama Raka di ruang tengah rumah mereka yang sederhana. Di atas meja, ada surat penerimaan beasiswa, dan di sampingnya, paspor baru Raka yang baru saja dibuat. Ibu, kata Raka pelan, aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku janji akan berjuang, demi Ibu dan Kak Anissa. Aku ingin membahagiakan kalian. Bu Rini mengangguk, menahan air mata yang sejak tadi ingin tumpah. Ibu bangga sekali padamu, Nak. Sangat bangga. Dan benar saja, 1 tahun kemudian, dengan koper kecil dan banyak doa dari keluarganya, Raka berangkat ke negeri asing, Belanda. Ia tiba di kota kecil yang tenang, di mana sekolah internasional barunya sudah menyiapkan tempat tinggal, makanan, dan semua kebutuhan pendidikan. Ia tidak pernah membayangkan bisa menginjakan kaki di tempat sejauh dan semaju itu. Awalnya, Raka mengalami banyak kesulitan. Cuaca yang dingin, bahasa yang berbeda, sistem belajar yang asing. Tapi ia tidak menyerah. Ia ingat kata-kata Pak Dimas, jangan pernah biarkan masa lalu menahan langkahmu ke masa depan. Minggu berganti bulan. Raka mulai beradaptasi. Ia menjadi salah satu siswa terbaik di kelasnya. Ia bahkan mendapatkan pengakuan dari guru-guru lokal atas etika, kerja keras, dan kerendahan hatinya. Di waktu luangnya, ia belajar memasak masakan Indonesia dan sering membawa bekal untuk teman-temannya. Yang lebih mengharukan, Raka tak lupa mengirimkan uang ke ibunya di Indonesia setiap bulan. Uang itu berasal dari tunjangan belajar dan kerja paruh waktu yang ia lakukan di perpustakaan sekolah. Dalam salah satu panggilan video, ia berkata kepada ibunya, "Bu, mulai bulan ini ibu nggak usah kerja bersih-bersih lagi. Biarkan aku yang gantian menafkahi." Bu Rini terdiam lama. Lalu ia menangis terisak, bukan karena sedih,
tapi karena bahagia. Setelah bertahun-tahun bekerja keras tanpa henti, akhirnya ia bisa beristirahat. Ia tak pernah menyangka, anak laki-lakinya yang dulu kurus karena kelaparan, kini tumbuh menjadi sosok yang kuat dan bertanggung jawab. Anissa juga menunjukkan perkembangan luar biasa. Ia berhasil menyelesaikan SMA dengan nilai baik dan melanjutkan kuliah di bidang seni rupa. Burini kini punya waktu lebih banyak di rumah dan bahkan mulai mencoba usaha kecil-kecilan menjual kue basah dari resep warisan ibunya. Keadaan ekonomi keluarga perlahan membaik. Rumah petak mereka direnovasi. Anissa membantu mendekor ulang kamar, dan Burini bisa membeli lemari baru serta alat masak yang layak. Rumah itu kini terasa lebih hangat, lebih hidup. Namun, tak semua perubahan datang dengan kebaikan. Seiring kehidupan mereka membaik, orang-orang yang dulu menghilang kini mulai muncul kembali. Sepupu-sepupu jauh yang dulu tak pernah menanyakan kabar, kini datang membawa senyum dan niat baik. Bahkan ada yang terang-terangan meminta bantuan. Raka tidak bodoh. Ia tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya datang karena uang. Tapi ia tidak menyimpan dendam. Ia telah belajar pelajaran hidup yang sangat penting. Orang yang benar-benar peduli padamu akan ada di sampingmu saat kamu tidak punya apa-apa. Di tengah perubahan itu, satu hal yang tak pernah berubah adalah rasa terima kasih Raka kepada Pak Dimas. Semuanya dimulai dari satu orang yang peduli, kata Raka dalam hati. Jika bukan karena Pak Dimas, mungkin aku tidak akan berada di titik ini. Dan karena itulah, Raka memutuskan untuk melakukan satu hal besar begitu ia kembali ke Indonesia nanti, mencari Pak Dimas dan mengucapkan terima kasih secara langsung. Sekitar 5 tahun berlalu sejak Raka pertama kali menginjakan kaki di tanah Belanda. Ia kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa yang matang dan cerdas. Tidak hanya menyelesaikan sekolah menengah dengan nilai terbaik, ia juga mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan kuliah di universitas ternama di Eropa, jurusan teknik komputer. Selama kuliah, Raka juga bekerja paruh waktu sebagai asisten laboratorium dan bahkan sempat menjadi mentor bagi mahasiswa baru internasional. Ia dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena kebaikan hati dan sikap rendah dirinya. Beberapa profesor menjulukinya sebagai anak emas dari Asia Tenggara. Meski hidup di luar negeri dengan berbagai fasilitas dan peluang besar, Raka tak pernah melupakan asal-usulnya. Ia masih rutin mengirim uang ke ibunya setiap bulan. Ia juga sering mengirim hadiah-hadiah kecil untuk Anissa dan terkadang video call dengan mereka sambil bercanda, seperti dulu ketika hidup masih serba kekurangan. Satu hari yang cerah, ketika Raka baru saja menyelesaikan sidang akhir skripsinya dengan predikat cum laude, ia menerima tawaran kerja dari perusahaan teknologi besar di Jerman sebagai manajer proyek. Gaji yang ditawarkan luar biasa, lebih besar dari semua yang pernah ia bayangkan. Namun sebelum menandatangani kontrak, ada satu hal yang ingin ia lakukan terlebih dahulu, kembali ke Indonesia mencari Pak Dimas. Ia terbang pulang, membawa koper penuh oleh-oleh, dokumen penting, dan sebuah tujuan, menemui guru yang telah menyelamatkan hidupnya. Sesampainya di kampung halaman, ia langsung menuju sekolah tempat dulu ia belajar. Gedungnya masih sama, meski catnya mulai pudar. Ia mengetuk pintu ruang tata usaha dan menanyakan tentang Pak Dimas. Pak Dimas sudah pensiun, Nak, kata seorang staf. Beliau keluar dari sekolah ini setahun yang lalu. Sekarang tinggal di daerah pinggiran, katanya buka les privat kecil-kecilan di rumah. Raka mencatat alamat yang diberikan, lalu langsung memesan ojek daring menuju tempat tinggal guru tercintanya. Rumah Pak Dimas terletak di gang sempit di pinggiran kota. Bangunannya sederhana, dindingnya sedikit kusam, dan di bagian depan terdapat papan kecil bertuliskan,
bimbingan belajar Dimas, matematika, bahasa Inggris. Raka berdiri di depan rumah itu, membawa satu kantong buah dan sekotak kue, lalu mengetuk pintu perlahan. Tak lama, pintu dibuka, dan di baliknya berdiri sosok pria yang dulu begitu ia kagumi. Namun waktu telah mengubah segalanya. Tubuhnya tampak lebih kurus, rambutnya memutih, dan wajahnya terlihat lelah. "Assalamualaikum, Pak Dimas?" tanya Raka dengan suara bergetar. Pak Dimas mengerjap, berusaha mengenali wajah di depannya. Butuh beberapa detik sebelum ia menyadari siapa yang berdiri di ambang pintunya. "Raka? Astaga, ini benar kamu?" Suaranya tercekat. Raka langsung memeluknya. Air mata menetes di pipinya. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya nggak akan berdiri di sini sekarang." Pak Dimas memeluk Raka erat. Tangannya gemetar. "Kamu tumbuh jadi pemuda hebat, Nak. Saya bangga." Mereka duduk di ruang tamu kecil yang dipenuhi tumpukan buku pelajaran dan kertas ujian siswa bimbingan. Di atas meja ada cangkir teh hangat dan sepiring biskuit murah. Raka memandangi ruangan itu dengan hati pilu. Ia tak menyangka, pria yang begitu berjasa dalam hidupnya, kini hidup dalam kondisi pas-pasan. "Pak, mulai sekarang, Bapak nggak usah repot-repot lagi cari murid. Saya ingin bantu Bapak," ujar Raka dengan serius. Pak Dimas tersenyum, menepuk tangan Raka. "Nak, kamu nggak perlu. Saya sudah bahagia hanya dengan melihatmu sukses." "Tapi saya ingin, Pak," balas Raka. "Bapak pernah bilang kalau kebaikan itu nggak perlu dibalas, tapi saya tetap ingin memberi, karena tanpa Bapak, saya nggak akan seperti sekarang." Raka lalu membuka tasnya dan menunjukkan beberapa dokumen. Salah satunya adalah rencana untuk merenovasi rumah Pak Dimas, lengkap dengan pembiayaan dari kantong pribadinya. Ia juga menyodorkan kartu asuransi kesehatan dan menyebutkan bahwa semua biaya pemeriksaan dan pengobatan Pak Dimas akan ia tanggung sepenuhnya mulai saat itu. Pak Dimas hanya bisa menatap kosong, lalu perlahan menangis. Tangis yang lama dipendam, bukan karena kesusahan, tapi karena bahagia luar biasa. Sejak saat itu, hidup Pak Dimas berubah total. Rumahnya direnovasi total, ia tak perlu lagi mengajar les demi sesuap nasi. Bahkan Raka menyediakan seorang perawat untuk memeriksa kesehatannya seminggu sekali. Namun kejutan tak berhenti di situ. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Raka sering mengunjungi Pak Dimas. Dalam kunjungan-kunjungan itu, ia sering bertemu dengan anak perempuan Pak Dimas yang bernama Lestari. Gadis itu baru saja lulus kuliah jurusan psikologi dan sering membantu ayahnya merapikan bahan ajar atau menyiapkan teh untuk tamu. Lestari adalah pribadi yang sederhana dan hangat. Ia tidak hanya memiliki kecerdasan, tapi juga kelembutan hati yang mirip dengan ayahnya. Mereka mulai banyak berbincang, dan tanpa terasa, sebuah kedekatan perlahan tumbuh. Raka terpesona dengan kepribadian Lestari. Bukan karena penampilannya, tapi karena semangat dan empatinya. Ia bisa melihat sosok ibunya dalam diri gadis itu. Kuat, sabar, dan penuh cinta. Setelah beberapa waktu, hubungan mereka semakin serius. Raka memutuskan untuk memperkenalkan Lestari kepada ibunya dan Anissa. Pertemuan itu berlangsung penuh kehangatan. Burini langsung menyukai Lestari, dan Anissa bahkan berkata sambil bercanda, "Akhirnya kakakku ketemu juga dengan orang yang pas." Melihat dua keluarga itu berkumpul dalam tawa dan cerita, Pak Dimas merasa haru. Dulu, ia yang mengulurkan tangan pada anak laki-laki yang kelaparan dan hampir menyerah pada hidup. Kini,
Anak itu tumbuh menjadi pria sukses yang membawa kebahagiaan bagi keluarganya, bahkan bagi keluarganya sendiri. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hubungan antara Raka dan Lestari semakin kuat, bukan hanya karena perasaan cinta, tapi juga karena nilai-nilai hidup yang mereka bagi bersama. Keduanya sama-sama tumbuh dari keluarga sederhana, sama-sama mengerti arti perjuangan, dan sama-sama punya impian untuk membahagiakan orang-orang yang telah membesarkan mereka. Setelah mendapat restu dari kedua keluarga, Raka pun memutuskan untuk melamar Lestari secara resmi. Acara lamaran berlangsung sederhana di rumah Pak Dimas, namun penuh kebahagiaan. Burini datang mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, Anissa membawa kue-kue buatan sendiri, dan senyuman Pak Dimas tak pernah lepas dari wajahnya sepanjang acara. "Saya titip Lestari, ya, Raka," ucap Pak Dimas dengan suara bergetar. "Dia anak satu-satunya. Tapi saya yakin dia akan bahagia bersamamu." Raka menggenggam tangan calon mertuanya erat. "Saya janji, Pak. Saya akan menjaganya dan membuatnya bahagia. Seperti Bapak pernah menjaga saya ketika tidak ada satupun yang peduli." Pernikahan mereka diadakan beberapa bulan setelah itu, di sebuah taman sederhana dengan undangan terbatas, hanya keluarga, sahabat dekat, dan beberapa guru lama yang dulu pernah mengajar Raka. Hari itu menjadi simbol perjalanan panjang, dari anak lelaki yang dulu tak punya sepotong roti pun di rumah, menjadi pria yang kini berdiri di altar, dikelilingi orang-orang yang mencintainya. Di hari pernikahan itu, Raka menyampaikan pidato yang membuat semua hadirin menitikkan air mata. "Kalau kalian bertanya siapa pahlawan saya, maka jawabannya bukan tokoh di buku, bukan artis, bukan miliarder. Tapi seorang guru sederhana bernama Pak Dimas, yang pernah memberiku makanan saat aku kelaparan, yang memberiku semangat ketika aku ingin menyerah, dan yang menunjukkan bahwa satu tangan yang tulus bisa mengubah hidup seseorang." Pak Dimas menunduk, air matanya menetes, namun senyum bangga tak bisa disembunyikan dari wajah tuanya. Setelah menikah, Raka dan Lestari tinggal di rumah baru yang dibangun tidak jauh dari rumah orang tua mereka. Rumah itu tidak besar, tapi nyaman dan penuh cinta. Raka tetap menjalankan pekerjaannya sebagai manajer proyek teknologi dan bahkan mulai merintis yayasan kecil yang fokus pada pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Yayasan itu ia beri nama Langkah Dimas, sebagai bentuk penghormatan dan warisan dari nama orang yang telah membentuk masa depannya. Setiap bulan, yayasan ini membiayai pendidikan untuk lebih dari 50 anak di pelosok desa, menyediakan buku, alat tulis, bahkan les daring secara gratis. Bukan hanya bantuan materi, Raka juga aktif turun langsung. Ia sering datang ke desa-desa, berbagi cerita hidupnya, memberi motivasi, dan mendengarkan kisah anak-anak yang sedang berjuang sama seperti dirinya dulu. Lestari pun ikut mendampingi sebagai konselor anak. Ia membantu anak-anak yang mengalami trauma karena kehilangan atau kemiskinan, membimbing mereka menemukan kembali harapan dalam hidup. Suami istri itu menjadi tim yang kuat, membawa perubahan nyata di lingkungan mereka. Sementara itu, Burini yang kini telah sepenuhnya berhenti bekerja, menikmati masa tuanya dengan damai. Ia sering membantu mengajar mengaji di musola dekat rumah dan menjadi tempat curhat bagi ibu-ibu muda di sekitar. Ia dikenal sebagai wanita tabah yang membesarkan anaknya sendiri dari nol dan berhasil. Anissa, sang kakak, juga telah menyelesaikan kuliahnya dan bekerja sebagai desainer grafis lepas. Ia sering membantu proyek Yayasan Raka, membuat desain kampanye sosial, poster pendidikan, dan bahkan animasi sederhana untuk anak-anak. Hidup keluarga itu tak lagi diliputi rasa cemas soal makanan, uang sekolah, atau biaya kesehatan. Tapi yang lebih penting, mereka tidak lupa dari mana mereka berasal. Mereka tetap hidup sederhana,
tetap bersikap rendah hati, dan tetap menyambut siapapun yang datang dengan niat baik. Namun, seiring waktu berjalan, satu kenyataan tak terhindarkan datang menghampiri. Kondisi kesehatan Pak Dimas mulai menurun. Usianya yang telah lanjut mulai melemahkan tubuhnya. Ia mulai sering batuk, cepat lelah, dan tidak lagi sanggup mengajar les seperti dulu. Raka yang mengetahui hal itu segera bertindak. Ia mengatur jadwal pemeriksaan rutin di rumah sakit terbaik di kota dan bahkan menyewa perawat pribadi untuk menjaga Pak Dimas. Tapi yang membuat hati Raka tenang adalah bahwa ia kini punya waktu lebih banyak untuk mendampingi gurunya itu. Setiap sore, setelah bekerja, ia akan datang ke rumah Pak Dimas, duduk bersamanya di teras, mendengarkan cerita masa lalu, atau sekadar diam sambil menikmati teh hangat. "Saya bahagia, Raka," ujar Pak Dimas di suatu senja. "Kamu dulu datang ke sekolah dengan tubuh lemah dan mata kosong. Sekarang kamu di sini, jadi pria dewasa, jadi pemimpin, jadi suami, dan jadi harapan banyak anak." Raka menggenggam tangan Pak Dimas dan menjawab pelan, "Semua karena Bapak, karena satu tindakan kecil Bapak yang jadi awal perubahan besar dalam hidup saya." Pak Dimas tersenyum. "Kalau begitu, teruskan, Nak. Teruskan kebaikan itu." Beberapa bulan setelah percakapan haru itu, kondisi kesehatan Pak Dimas terus menurun. Ia didiagnosis mengidap penyakit paru-paru kronis akibat usia dan kelelahan bertahun-tahun tanpa istirahat yang cukup. Meski perawat datang setiap hari dan pengobatan terbaik sudah diberikan, namun tubuh Pak Dimas tampak tak lagi bisa melawan waktu. Pada suatu malam yang tenang, setelah Lestari menyuapi ayahnya makan malam dan Raka membantu menyusun bantal-bantal di tempat tidur, Pak Dimas tersenyum sambil menatap keduanya. "Kalian sudah membuat saya sangat bangga," katanya pelan. "Saya tidak takut mati, karena saya tahu saya meninggalkan dunia ini dengan hati tenang." Lestari memegang tangan ayahnya erat, air matanya mengalir pelan. Raka berdiri di sisi lain ranjang, menatap Pak Dimas dengan mata yang berkaca-kaca. "Saya berjanji, Pak, semua kebaikan Bapak tidak akan pernah saya sia-siakan. Nama Bapak akan selalu hidup dalam langkah-langkah kebaikan yang terus kami lanjutkan." Dan malam itu, dalam tidur yang damai, Pak Dimas mengembuskan napas terakhirnya. Pemakaman berlangsung dengan penuh kesedihan dan penghormatan. Banyak siswa-siswa lamanya datang, termasuk guru-guru dan tetangga sekitar. Raka menyampaikan pidato perpisahan dengan suara bergetar di depan pusara sang guru yang menjadi titik awal perubahan hidupnya. "Pak Dimas bukan hanya guru saya. Ia adalah penyelamat saya. Ia mengajari saya bahwa satu tindakan kebaikan bisa menyelamatkan hidup seseorang. Ia adalah cahaya pertama dalam kegelapan masa kecil saya. Dan mulai hari ini, saya berjanji, saya akan menjadi cahaya itu untuk orang lain." Setelah kepergian Pak Dimas, Raka dan Lestari bersepakat untuk mengembangkan yayasan Langkah Dimas menjadi lembaga pendidikan nirlaba berskala nasional. Mereka menggandeng para relawan, membuka kelas daring untuk siswa pelosok, dan mendirikan pusat pelatihan keterampilan untuk anak-anak yatim dan duafa. Yayasan itu kini memiliki lebih dari 500 anak binaan di seluruh Indonesia. Setiap bulan, puluhan guru dan relawan terlibat dalam mendidik, membimbing, dan memberi harapan pada generasi muda. Dan di setiap dinding kelas atau brosur yayasan, selalu tertulis satu kalimat. Satu tangan yang tulus bisa mengubah hidup seseorang. Bu Rini kini menjadi bagian dari tim pengurus yayasan, bertugas sebagai penasihat keluarga. Ia membantu para ibu tunggal dalam mengatur keuangan rumah tangga, berbagi pengalaman hidup, dan menjadi motivator bagi banyak wanita yang sedang berjuang membesarkan anak sendirian. Anissa, yang kini telah menikah,
ikut serta sebagai koordinator media visual yayasan. Ia mendokumentasikan cerita-cerita inspiratif para anak binaan, mengubahnya menjadi konten yang menyentuh hati dan dibagikan melalui kanal YouTube yayasan bernama Gema Kebenaran. Di kanal itu, salah satu video paling ditonton berjudul Dari Lapar dan Gelap Menuju Terang dan Harapan, Kisah Nyata Raka dan Gurunya. Video itu menginspirasi ribuan orang. Komentar-komentar berdatangan, banyak yang berkata, "Saya menangis saat menonton ini. Terima kasih sudah membagikan harapan. Semoga makin banyak guru seperti Pak Dimas di dunia ini." Raka tak pernah mengejar ketenaran. Ia hanya ingin memastikan bahwa apa yang ia terima dulu tidak berhenti padanya. Ia ingin mewariskan nilai-nilai yang ia pelajari dari gurunya, nilai keikhlasan, keberanian, dan cinta tanpa pamrih. Hidupnya kini penuh, tapi tidak pernah sombong. Ia sering berkata kepada anak-anak binaannya, "Kamu tidak perlu jadi anak orang kaya untuk berhasil. Yang kamu butuhkan hanyalah keyakinan, kemauan untuk belajar, dan hati yang tidak menyerah." Dalam salah satu sesi pelatihan motivasi, seorang anak laki-laki yang baru saja kehilangan ayahnya bertanya kepada Raka, "Kak, apa mungkin aku bisa seperti kakak?" Raka menatap anak itu dengan lembut, tersenyum, dan menjawab, "Kamu bisa lebih dari itu. Karena kamu masih punya masa depan, dan kamu tidak sendirian." Dan di sanalah lingkaran kebaikan terus berjalan. Dari seorang guru sederhana, ke seorang anak laki kecil yang kelaparan, lalu tumbuh menjadi pemuda yang menyelamatkan ratusan anak lainnya. Satu tindakan kecil. Satu kepedulian. Satu cahaya yang menyalakan banyak cahaya lain. Begitulah kebaikan bekerja, diam, namun dalam. Sederhana, namun abadi.